cepet banget. Tapi saya tahu satu hal, Tuhan Yesus baik, amin. God is good all the time. And all the time, God is good. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini boleh lambaikan tangannya. Wah, yang enggak melambaikan tangan, yang belum merasakan kebaikan Tuhan, it's okay. Saya percaya Tuhan sedang bekerja luar biasa buat hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, saya pribadi sangat excited karena minggu depan kita akan mulai doa puasa Fast 21. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali. Wah, gimana puasanya? Saya mesti puasa apa? Bagaimana puasanya? Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi cell group leader Bapak Ibu Saudara. Ada panduan sederhana bagaimana kita berpuasa. Sebagai contoh, puasa itu saya percaya nggak bicara soal makan saja. Ada bagi sebagian orang, mereka terbiasa untuk makan sehari sekali. Gak ada masalah. Jadi kalau puasa, ya apa yang mau dipuasakan. Ada juga sebagian orang seperti saya yang ada sedikit gangguan kesehatan. Awal tahun ini saya endoskopi dan ditemukan saya ada GERD. Jadi saya nggak bisa untuk makan nggak teratur. Pola makan saya harus saya atur supaya GERD-nya nggak kambuh. Kalau GERD-nya kambuh, repot ya nggak sih? Nah, saya percaya satu hal, puasa itu bukan soal makan atau enggak, tapi soal bagaimana kita menanggalkan daging. Nah, mungkin dari sebagian dari kita, ada yang selalu nonton film drama Korea. Boleh ambil puasa 21 hari, unsubscribe Netflix, Disney, selama 21 hari, wah Xavier udah ketawa-ketawa nih. Boleh unsubscribe, nggak nonton selama 21 hari. Atau juga, ada juga sebagian dari kita, yang gak bisa berhenti scrolling sosial media all the time. Ya gak? Lagi khotbah, wah Agnes ketawa-ketawa. Lagi dengerin firman, scrolling dulu sosmed. Karena otomatis gitu. Waktu buka HP bukan buka notes, bukan buka Bible, tapi Instagram dulu, TikTok dulu. So Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang seperti itu. Kita boleh uninstall dulu TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Friendster, anything. Kita uninstall dulu 21 hari, kita cari Tuhan bareng-bareng. Amin. Seperti yang tadi Stella katakan, ada renungan, Bapak Ibu Saudara boleh dapatkan di Instagram. Dan juga cell group leader akan membagikan. Dan juga akan ada doa malam. Bapak Ibu Saudara, doa malamnya cuma 30 menit. Ayo gabung, jam 8 malam setiap hari. Pasti kita diberkati. Katakan kanan kirinya, gabung doa malam ya. Nah, hari ini menjadi minggu terakhir juga dari tema bulanan kita One More Soul. Dan awal minggu kemarin, minggu pertama, Pastor Tintin sampaikan hal yang luar biasa. Masih ingat? Finding the Precious, masih pada ingat? Ada 3 poin yang di sana Pastor Tintin sampaikan. Yang pertama, find them intentionally. Yang kedua, bring them in. Dan yang ketiga, shepherd and disciple them. Nah, hari ini saya sangat diberkati dengan apa yang Pastor Tintin sampaikan. Dan saya akan lanjutkan dari apa yang beliau sudah sampaikan di awal minggu lalu. Dan saya beri judul, apa yang akan saya bagikan, Finding the Precious Part 2. Mari kita berdoa sebentar. Thank you Jesus. Thank you Lord. Skaya rabaste kerebe arabaka. Orabakaya rabaste. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan selama tahun ini. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Supaya firman boleh disampaikan dengan kata-kata yang sederhana. Dan kami bisa mengerti dengan mudah. Dan kami dapat memakai firman ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu yang kudus. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, kalau kita bicara One More Soul, satu tema. Dan juga value, salah satu value dari gereja Eklesia Outreach. Saya pikir ada satu dasar pondasi yang sudah pasti tidak bisa kita lupakan.
yaitu amanat agung di Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, dalam bahasa Inggris dituliskan The Great Commission. Tapi dalam bahasa Indonesia saya lebih suka dituliskan perintah untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa ini ada yang memberi perintah adalah Yesus. Dialah sang raja. Dan kita juga tahu kalau seorang raja memberikan perintah kepada warga di kerajaannya, maka semua warga haruslah menaati dan menuruti dan melakukan perintah tersebut. Benar gak? Nah, saya percaya setiap dari kita adalah warga kerajaan sorga. Kita adalah pewaris kerajaan sorga. Ayatnya banyak banget di Alkitab, tapi saya mau ambil dari Roma 8 ayat yang ke-17. Dituliskan demikian, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Nah, tertulis bahwa kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita sebagai manusia seringkali senang banget nerima warisan. Kita seringkali senang banget ketika kita bicara soal janji Tuhan yang luar biasa besar dalam hidup kita. Kita happy, kita senang. Tapi kita seringkali lupa untuk melakukan perintahnya. Salah satu perintah yang Tuhan katakan adalah memberitakan Injil. Nah, jadi value Ecclesia Outreach dan juga tema bulanan tahun ini One More Soul, penjangkauan, itu bukanlah sebuah tagline gereja, oh ya 1 bulan. No. Bukan hanya tugas sebagian orang, bukan juga hanya tugas cell group leader atau sebagian orang, no. Tapi ini adalah tugas dari setiap kita untuk menjangkau, untuk melakukan perintah yang Tuhan Yesus katakan. Katakan kanan kirinya, itu tugas aku. Nah, waktu di awal bulan kemarin, Pastor Tintin sampaikan ada 3 poin, tapi hari ini saya akan bahas 2 poin pertama saja, yaitu find them intentionally and bring them in. Poin ketiga, shepherd and disciple them, akan kita banyak bahas di awal tahun depan, di bulan Februari dan bulan Maret. Jadi saya nggak akan banyak bahas, nanti kita nantikan di awal tahun. Nah, awal bulan kemarin kita belajar, kita harus punya intensi yang besar, yang baik untuk membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum percaya Yesus untuk percaya Yesus. Dan gak cuma sampai kita kenalkan Yesus, tetapi kita juga membawa mereka ke komsel supaya mereka tertanam dan juga membawa mereka ke gereja supaya mereka bertumbuh. Nah, kalau waktu saya dengar firman dari Pastor Tintin dan saya renungkan, Tuhan bicara di Markus 2 ayat 1 sampai 12. Hari ini kita akan baca ayatnya agak panjang, tapi saya mau sedikit lompat. Bapak Ibu Saudara boleh baca detailnya di rumah. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Ya, ayat pertama saya bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, ceritanya itu Yesus itu baru beres pelayanan dan dia pulang ke rumah. Kemudian tersiar kabar, oh dia lagi ada di rumah di Kapernaum. Akhirnya semua orang datang. Di ayat 2 tuliskan, maka datanglah berkerumun, orang-orang berkerumun sehingga tidak ada tempat lagi. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Nah, ayat ketiga, ada orang-orang datang membawa seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam dan orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5 tuliskan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, kita skip ke ayat yang ke-11. Kemudian Yesus berkata, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah dari tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Jadi orang lumpuh itu sembuh. Kemudian orang itu pun bangun dan mengangkat tempat tidurnya,
pergi dari hadapan orang-orang itu sehingga semua orang takjub di sana dan dikatakan yang begini belum pernah kita lihat. Waktu saya renungkan perikop ini, 4 orang ini niat banget. Sampai Tuhan Yesus bilang tadi di ayat yang ke-5, ketika Tuhan Yesus, ini ada gambarnya ya. Ketika Tuhan Yesus lihat 4 orang ini orang niat banget. Dan dia bilang karena mereka yang ini sembuh. Itu yang terjadi. Nah, sampai orang-orang banyak bilang yang seperti ini belum pernah saya lihat. Saya juga belum pernah lihat. Karena saya belum pernah lihat dan saya percaya Bapak Ibu Saudara belum pernah lihat. Saya sudah menyiapkan sebuah ilustrasi sederhana. Saya minta bantuan anak-anak komsel saya dan saya minta bantuan tim multimedia. Ini posisinya lagi ada di depan, di dekat kafe. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, inilah ilustrasi. Ini ada 1 orang nih yang siap digotong oleh 4 temannya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan ya. Ada 1 orang, di sini ada Timmy, ada Jason tuh. Jason nggak lumpuh ya. Dia ini pura-pura aja ini. Ini lagi pura-pura, dia nggak bisa. Ada Timmy, ada Marvel, ada Russell, ada Wewe. Mereka bantuin. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara harus tahu, Jason ini nggak lumpuh, dia sehat. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, waktu 4 orang ini tahu bahwa, wah, Jason ini lagi lumpuh. Seperti yang terjadi di Alkitab, akhirnya mereka tuh ngangkat mereka supaya ketemu sama Yesus. Nah, waktu mereka angkat, ini kayaknya butuh perjuangan ya gak sih? Tuh, anggaplah saya Yesus yang ada di depan sini. Mereka harus angkat sedemikian rupa, tuh, supaya mereka bisa maju sampai ke panggung di atas sini. Mereka harus jalan, mungkin jalannya sempit, kita gak pernah tahu. Tuh, diangkat sedemikian rupa. Dari belakang sampai ke panggung sini. Mudah gak? Gak mudah. Ya gak tuh? Perjalanan, udah lorongnya sempit lagi di sini. Gimana ini jalannya? Ini kondisi rumah Yesus. Rumah Yesus waktu itu lagi penuh. Kalau dicerita di Alkitab, dia dari atap. Kan gak mungkin saya harus bongkar atas ini ya. Udah kontrak, mau habis lagi bongkar-bongkar atas. Wah repot banget. Nah, tapi ini yang terjadi nih. 4 orang, nah mau jatuh lagi barusan. Hati-hati guys, angkat itu hati-hati ada naikan. Tuh, hati-hati guys. Tuh, oke, pelan-pelan. Oke. Nah, waktu sampai di depan, mereka taruh, jatuh gak nih? Oh jangan dibanting. Bisa? Nah ini yang terjadi kurang lebih lah. Ini yang terjadi waktu itu. Ditaruh pelan-pelan oleh temannya. Inilah yang Pastor Tintin sampaikan. Bring them intentionally, find them intentionally and bring them in. 4 orang ini yang tadi itu, mereka dengan sengaja punya intensinya untuk bawa Jason yang lumpuh ini masuk ke rumah Tuhan. Waktu Yesus bilang, wah gara-gara 4 orang ini, Jasonnya sembuh. Kemudian dia bangkit, dia bangun, dan dia beresin tilamnya, dia pulang. Dan semua orang boleh kasih apresiasi buat mereka. Thank you. Thank you guys. Semoga Bapak Ibu kebayang ya. Karena saya pribadi, saya orang yang sangat visual. Saya sangat membayangkan sesuatu ketika saya membaca Alkitab. Saya pikir hari-hari ini kurang lebih kayak gitulah. Nah itu tandunya, kalau Bapak Ibu Saudara mau pinjam, mau coba-coba ya boleh itu dipinjam tapi hati-hati. Itu tandunya. Tadi saya lihat udah robek dikit. Di Alkitab itu tuh tidak dituliskan seberapa jauh jaraknya dari si rumah orang lumpuh itu ke rumah Yesus. Bener gak? Dan juga gak ditulis perawakannya seperti apa. Dan saya cuma bayangkan orang lumpuh mungkin kerjaannya hanya makan, kemudian dia hanya bisa berbaring. Berat badannya mungkin saya gak tahu berapa. Tapi saya cuma bayangkan. Hari ini yang diangkat tadi ilustrasinya Jason, 60 kiloan. Itu aja setengah mati. Tadinya mau saya yang diangkat. Saya 100 kilo dari belakang ke depan. Wah kayaknya lorong sebelah sini bisa terjadi kekacauan gitu ya. Nah, tapi Alkitab nggak tuliskan jaraknya berapa lama. Kalau saya pikir lagi, saya bayangkan di zaman itu nggak punya sandal sepatu yang canggih kayak hari ini, solnya tebal.
Waktu mereka jalan mungkin ada batu atau apa. But 4 orang ini dengan setia, dengan sekuat tenaga, mereka bawa si temannya itu supaya satu hal, mereka sembuh. Si orang ini sembuh. Itulah yang dimaksudkan, find them intentionally and bring them in. Paksa mereka supaya sampai ketemu dengan Yesus. Nah, waktu saya renungkan lebih dalam lagi, saya temukan semua hal ini bicara satu hal, yaitu bayar harga. Benar nggak? Ada harga yang harus dibayar. Kalau tadi ditanya Russell, Timmy semua, berat nggak? Susah nggak itu jalan dari lorong yang kecil? Ya susah. Ya nggak sih? Kalau kita lihat tadi dari gambar ilustrasi yang ada, mereka bawa Yesus ketemu Yesus dari atas, itu ada harga yang harus dibayar. Waktu mereka harus habiskan waktu mereka angkat temannya supaya ketemu Yesus. Tenaga dikeluarin. Waktu itu belum ada uang. Mungkin hari-hari ini ada uang yang harus dikeluarin, benar nggak? Dan semua ini nggak mudah, tapi mereka lakukan. Cuma untuk satu, supaya yang lumpuh bisa sembuh. Nah, kalau bicara soal bayar harga, saya mau sedikit cerita tentang apa yang cell group leader gereja Eklesia lakukan. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang mereka lakukan. Saya ambil dari Eklesia Youth hari ini, karena kalau Bapak Ibu perhatikan, Eklesia Youth hari ini berkembang sedemikian rupa. Dan saya percaya bukan karena begitu saja, betul hasil doa dan semacamnya. Tapi ada cell group leader yang bayar harga secara luar biasa. Nah, ada Komsel Taipei. Ada Komsel Taipei, mereka setiap minggu dari Taipei ke Chungli. Setiap minggu bolak-balik. Ada juga anak cell group membernya yang tinggalnya di atas gunung. Jadi mereka harus ke atas gunung, mungkin anterin jemput ke atas gunung. Gak mudah, ada harga yang harus dibayar. Ada lagi Komsel Taichung. Dari Taichung mereka 1 bulan, 1-2 kali ke gereja ibadah. Dan juga mereka ada Komsel onsite di tempat ini 1 bulan 1 kali. Selebihnya mereka ada Komsel online. Ada harga yang dibayar. Taichung ke Chungli 2 jam ya kurang lebih. Ada harga yang harus dibayar. Mereka bayar tiket busnya. Ada lagi Komsel Chensin, UCH. Ada harga yang dibayar. Dulu saya masih ingat tahun lalu kalau nggak salah, saya Rizal sama Steven jam 7 pagi setiap hari Senin sama Fitri juga waktu itu kita doa pagi di kampus. Bapak Ibu Saudara, jam 7 pagi kalau lagi summer, it's okay. Cuacanya enak. Coba jam 7 pagi lagi winter. Dingin-dingin, angin kenceng, jam 7 pagi berarti jam 6 kurang udah harus, jam 7 kurang udah harus prepare. Harus ada harga yang harus dibayar. Tapi komselnya bertumbuh luar biasa. Ada lagi Komsel Chiauta yang hari ini Edward gembalakan. Setiap minggu Edward dari Taipei ke Linkou. Komsel di sana bawain makanan ke mereka. Setiap minggu, every single week. Dari Taipei ke Linkou. Waktu saya belum punya anak, saya sama Cynthia, kita ke sana juga. Setiap minggu hari Rabu kita komsel di Chiauta. Nah, kita nggak punya mobil, jadi waktu itu saya sama Cynthia kerjanya di Sinchuang waktu itu. Jadi saya dari Chungli, saya naik motor ke Sinchuang. Dari Sinchuang kita naik motor lagi ke Linkou untuk komsel. Oh, terima kasih Bu. Wah, terima kasih. Wah, kasih tepuk tangan buat Mbak Yati. Thank you banget. Thank you banget. Nah, dari Linkou pulang lagi ke Chungli. Komsel jam 7 malam. Beres jam berapa? Jam 9 lah. Gak pernah pulang jam 9. Bapak Ibu Saudara, pulang jam berapa? Jam 10. Paling cepet jam 10. Belum lagi, belum ya? Belum lagi kalau hujan. Kita naik motor, hujan-hujan, dari Linkou ke Chungli. Motornya waktu itu motor kecil. Nah ini hujan angin nih, ada suaranya lagi. Kita naik motor 1 jam perjalanan.
Dari Linko pulang ke Chungli jam berapa? Jam 11 malam. Bukan jam 9, jam 7, no. Jam 11 malam. Suatu ketika ada yang ngajakin kita makan. Kita mau makan, kok makan recau yuk. Ayolah, kita makan. Pulang jam berapa? Jam 1 Bapak Ibu Saudara. Itu hari Rabu, besok kita harus kerja. But ada inilah yang ngajak-ngajakin makan nih. Nah, ada harga yang harus dibayar. Belum lagi Komsel CYCU yang hari-hari ini saya, Elaine dan Alvin gembalakan. Kita Komsel seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tapi kalau ketemu susah banget mau pulang. Berapa minggu yang lalu ngobrol-ngobrol. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Jam 4 baru pulang. Ngobrol-ngobrol saking serunya. Sampai jam 4 kalau itu bukan karena Alvin mau pulang Indo harus ke bandara, itu lanjut kayaknya sampai jam 8 pagi. Nah, inilah sedikit gambaran dari apa yang namanya bayar harga. Bapak Ibu Saudara, ini hanya cerita sedikit dari apa yang cell group leader gereja eklesia lakukan. Kalau Bapak Ibu Saudara tanyain mereka satu-satu, saya percaya ada harga yang berat yang mereka bayar untuk bangun cell group. Itulah yang disebut bayar harga, find them intentionally and bring them in. Hari ini saya mau ceritakan seorang leader di Komsel saya yang luar biasa. Dia lagi gak di Taiwan, tapi saya sudah minta izin supaya saya bisa share sedikit. Namanya Elaine. Kalau saya share firman Tuhan, kok Elaine lagi. Tapi saya sama Cynthia, kita sangat diberkati dengan cerita hidupnya Elaine. Hari ini kemarin waktu Natalan kita udah dengar testimoni yang luar biasa dari Elaine. Dan hari ini Elaine diberkati luar biasa hidupnya. Pekerjaannya, keluarganya, Komselnya juga diberkati. Ini ada foto bagaimana Komsel dia, dia pakai di Komsel secara luar biasa. Ini Komselnya Elaine gabung sama beberapa orang, tapi kebanyakan adalah Komsel yang Elaine gembalakan hari ini. Hari ini Elaine lagi di mana? Elaine lagi ada di Macau, dia lagi ada urusan pekerjaan di sana. Dia sangat diberkati Tuhan. Dan kalau saya flashback kembali, kok Elaine hari ini luar biasa banget ya. Hari ini 2024. Wah, hari ini saya sama Cynthia, we are so blessed dengan apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup Elaine. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, kalau kita flashback di tahun 2020, tahun 2021 mungkin. Kalau waktu itu gak ada Ko Suhadi dan Cielia yang sedikit memaksa Elaine untuk Natal gereja kita. Gak akan ada Elaine hari ini yang berdiri. Dan bisa saya ceritakan dan saya banggakan. Kalau gak ada Cielia yang, ayo Elaine datang ke Natal kita. Gak ada saya bisa cerita hari ini. Bapak Ibu Saudara bisa dengar ceritanya Elaine yang begitu luar biasa. Elaine sampai gak enak waktu mau makan di tempatnya Cielia. Kalau gue datang, gue nanti disuruh datang Natal. Tapi Cielia gak ada di posisi yang, udahlah Elaine udah tolak gue sekali. Udah biarin aja lah. No. Keep terus. Lagi dan lagi. Sampai akhirnya Elaine datang. The rest is history. Kita tahu ceritanya luar biasa. Sampai hari ini. Bahkan waktu ada momen 143. Masih ingat ya momen 143 yang kita doakan 3 orang. Elaine bertulis nama keluarganya, dia berdoa. Setiap hari dia doakan. Suatu ketika kokonya tiba-tiba hubungin Elaine. Dan dia ngerasa dia seperti dijamah Tuhan. Dia hubungin saya langsung hubungin Pastor Tintin. Waktu itu kita Zoom bareng. Buat apa? Kita Zoom bareng. Pastor Tintin lahir barukan kokonya via Zoom. Bukan karena, ini semua karena apa? Tuhan bekerja luar biasa. Benar gak? Dan hari ini kokonya Elaine tertanam di gereja lokal. Saya dengar kalau gak salah minggu lalu atau 2 minggu lalu kokonya memimpin pujian di Komselnya. Dia bertumbuh secara luar biasa. Cerita ini bisa terlihat kayak, wah gila keren banget ya. Tapi hari itu
Kalau kita flashback di tahun 2020, nggak ada seorang Cielia, Kosuhadi, yang sedikit paksa Ilen untuk bawa ke Natal gereja ini. Untuk rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Gak akan ada Ilen yang seperti hari ini. Karena saya percaya, outreach bukan tugas dari 1-2 orang, tapi tugas dari setiap kita. Kadang kalau kita pikir, iya ya, 3 tahun setelah Ilen lahir baru, Tuhan pakai dia luar biasa. Kalau hari ini saya tanya sama Kosuhadi Cielia, tahu gak mereka nanti Ilen bakal jadi kayak gini? Jawabannya pasti, oh saya gak mungkin tahu. Kanan kiri Bapak Ibu Saudara hari ini. Tahu gak nanti minggu depan mereka jadi apa? 3 tahun lagi jadi apa? 5-10 tahun lagi mereka jadi apa? We never know. Ya gak sih? Mungkin orang yang ada di tempat sekolah kita, di dorm kita, we never know. 3-5 tahun lagi, mungkin dia pebisnis hebat yang selalu menggunakan value kekristenan untuk menjalankan bisnis. We never know. Mungkin dia akan menjadi hamba Tuhan. Mungkin dia akan menjadi musisi yang luar biasa yang menyanyikan mazmur bagi Tuhan di banyak orang. We never know. Mungkin juga mereka adalah seorang politisi yang punya roh takut akan Tuhan yang Tuhan pakai. Mungkin mereka jadi presiden, badan eksekutif, legislatif. We never know. Tugas kita adalah menjangkau. Tugasnya Tuhan adalah pakai setiap mereka. Itu bukan tugas kita nanti mereka jadi apa. Tugas kita jangkau. Bring them in. Find them intentionally. Satu ayat terakhir sebelum kita selesai. Lukas 14 ayat 23. Dituliskan, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang di situ masuk. Karena apa? Rumahku harus penuh. Ini adalah perumpamaan yang Yesus ceritakan. Dituliskan, paksa orang-orang yang ada di luar untuk masuk. Karena rumahku harus penuh. Paksa. Paksa itu do it intentionally. Punya intensi yang benar. Enggak bisa bilang menghalalkan segala cara. Lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk paksa mereka supaya mengalami Tuhan. Bukan buat gereja ini rame. No. Buat mereka mengalami Tuhan. Dan dia bilang, masuk, bring them in. Jangan cuma sekedar ajak makan, saya doain kamu ya. Oke, bye. Ajak, ayo ikut komsel yuk minggu depan. Ayo ke gereja yuk minggu ini. Bring them in. Masuk, karena apa? Rumahku harus penuh. Bapak Ibu Saudara, hari ini gereja Eklesia belum penuh. Masih ada kursi kosong. Ini lantai depan masih bisa duduk. Overflow room masih ada. Gereja ini belum penuh. Tuhan masih pengen lebih banyak jiwa mengalami Tuhan di tempat ini. Bukan buat, wah gereja Eklesia 300 orang sekarang. No. Karena kita mau, ini perintah Tuhan. Dan karena kita mau, teman-teman kita, mereka semua mengalami Tuhan. Mau gak sama-sama hari ini kita bayar harga? Untuk jalanin amanat agung. Memberitakan Injil, menjangkau orang yang belum kenal Tuhan. Memberitakan Injil itu bukan memindahkan jemaat gereja lain yang sudah tertanam ke gereja kita. Memberitakan Injil adalah memberitakan kepada orang yang belum kenal Tuhan. Mau gak kita bayar harga? Gak mudah, ya gak? Kalau kita ajak 1 orang, 2 orang makan, ya kita harus bayarin makan.
Waktu kita keluar. Belum lagi waktu makan, ngobrol, curhat 3-4 jam. Kalau 3-4 jam. Kalau 6 jam, 10 jam, ada waktu yang kita bayar. Belum tenaga, kita harus pikirin, wah gue harus ngomong apa ya. Mungkin kita harus samperin, ada tenaga. Ini yang sering terjadi. Kita kuat gak mentalnya? Waktu kita ditolak, kita tetap lagi. Kebayang gak Cielia kalau waktu itu, dia stop cuman sekali ajak Ilen. Gak ada Ilen yang hari ini bisa bersaksi secara luar biasa. Mau gak hari ini kita pikirin rumah Tuhan? Rumah ini, rumah kita bersama, rumah yang Tuhan jadikan tempat ini. Saya percaya waktu kita pikirin rumah Tuhan, rumah Tuhan harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh. Siapa lagi yang mau saya jangkau ya? Siapa lagi yang saya mau ajak ke gereja untuk mengalami Tuhan ya? Saya percaya Tuhan yang pikirin rumah kita. Itu sudah pasti. Saya mau sedikit kesaksian. Waktu anak kami lahir, yang pasti kebutuhan menambah. Vaksin, ada yang gratis, ada yang bayar. Duit lagi. Sekali ke rumah sakit, ribuan. Waktu itu kan anak saya ada hip dysplasia, ribuan NT lagi. Belum lagi nanti mau ini mau itu, pampers, susu. Yang punya anak yang ngerti ya. Banyak kebutuhan. Belum lagi saya harus pikirin, wah komselnya nanti gimana ya. Belum lagi pikirin yang lain-lain, kebutuhan yang lain. Suatu hari saya cuma berdoa, saya lagi gendong baby, dia lagi tidur. Saya cuma berdoa, Tuhan tolong. Gak tahu lagi mau gimana, Tuhan yang atur lah. Tapi kita benar-benar butuh. Tuhan tolong. Berapa hari kemudian, Cynthia dapat kabar. Tiba-tiba bosnya naikin gaji dia. Loh, kan kemarin udah cerita di sebelum lahiran bosnya naikin gaji. Yes, dalam 6 bulan naik gaji 2 kali. Wow. Di kantor Cynthia itu tidak pernah terjadi. Yang seperti ini belum pernah dilihat. 6-5 tahun berdiri, kadang malah setahun gak pernah naik gaji. But Tuhan pakai luar biasa. Tiba-tiba naik gaji lagi. 6 bulan 2 kali naik gaji. Tuhan, saya cuma rasakan, mungkin angkanya gak signifikan. Tapi Tuhan cuma mau bilang sama saya dan Cynthia. Tenang, ketika kita pikirin rumah Tuhan, Tuhan yang pikirin rumah kita. Kadang, pernah gak sih kita pengen makan sesuatu? Ya, saya berdoa, Tuhan pengen makan ini, aduh. Nanti deh lagi sibuk gak bisa terlalu banyak pikirin. Tiba-tiba ada aja yang, ini saya bawain ini, saya bawain ini. Wah, waktu kita pikirin rumah Tuhan, kita bayar harga buat rumah Tuhan penuh, Tuhan yang pikirin rumah kita. Amin. Minggu-minggu ini, sebentar lagi Natal. Sebentar lagi, tadi Stella udah bilang undangannya bisa diminta ke cell group leader. Mau gak hari ini kita ajak? Mungkin teman sekolah kita, mungkin teman kerja kita, mungkin kiri kanan kita, yang dimanapun Tuhan taruh hari ini, ajak mereka ke gereja minggu depan. Ajak mereka ke Natal tanggal 22 nanti. Mungkin, dan seringkali hari ini, di gereja ini pun, gak ada orang yang lumpuh secara fisik. Tapi di dalam, sebenarnya mereka lumpuh.